Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian semua home tour ke rumah yang direnovasi dengan simple dan sesuai kebutuhan. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat datang di rumah kami. Apa kabarnya nih Mbak Devina, Mas Aldo? Baik. Thank you udah mampir jauh-jauh. Tetangga, gimana? Barusan udah kenalan sama Kak Devina dan sekarang kita mau main ke rumahnya yang simple banget nih. Dari depan kelihatan belum ada sentuhan atau belum ada renovasi yang dilakukan. Benar-benar. Gimana ceritanya nih Kak rumahnya? Ya sebenarnya ini rumahnya itu rumah asli dari developer, karena walaupun sederhana dan kesannya rumah tua gitu ya, cuma karena beli di developer jadi emang nggak boleh banyak merubah fasad. Cuman yang aku rubah sih catnya sama perubahannya dibikin carport, karena aslinya tuh di sini rumput gitu, jadi sebenarnya carportnya cuma buat satu mobil. Jadi dibikin full keramik supaya bisa muat 2 mobil lah ya. Sama ada disisain lahan kecil sih buat penghijauan, karena kebetulan suami lagi hobi nanam-nanam dan hijau-hijau gitu. Sama terasnya kita lebarin sedikit. Oke, mantap ya tetangga. Bawaannya lurus ini aja nih Iya, carportnya. bawaannya lurus sampai sini, terus ini tadinya full rumput, iya. Oke, buat gambaran tetangga online, luas bangunannya dan luas lahannya berapa ini? Luas tanahnya 7 kali 17, kalau bangunannya mungkin sekitar 100 ya. Mantap, jarang-jarang ya rumah ukurannya 7 kali 17. Biasanya kan 7 kali 12 Iya, gitu atau ya. 6 kali 12 6 kali gitu 12 biasanya atau ya. 6 kali 15, 7 kali 17 agak jarang saya dengar. Oke, kita bahas lagi Kak. Nah, kalau kanopi pakai apa Kak? Kanopinya pakai besi hollow aja sama Alderon. Oke, kanopinya pakai besi hollow sama atap UPVC, warna putih semua ya? Warna putih. Jadi begitu beli rumahnya langsung pasang kanopi segala macam? Iya, tadi aslinya sih kanopinya cuma pasang setengah. Jadi kita sempat renovasi 2 kali. Karena renovasi yang pertama sempat gagal struktur lah. Jadi mau nggak mau mesti renovasi kedua. Yang pertama itu cuma setengah tadinya. Terus akhirnya yang kedua jadi di fullin biar adem aja. Oke, emang rumah menghadap arah mana nih Kak? Utara. Utara ya? Iya. Oh iya. Lumayan ya. Nah, kalau ceritanya teras dilebarin gimana ceritanya? Iya, tadinya terasnya kan cuman kecil aja. Terus tadinya pikir dilebarin supaya bisa kalau terima tamu yang nggak terlalu kenal gitu kan. Jadi bisa taruh bangku aja gitu. Tapi ternyata kebanyakan teman-teman yang datang teman-teman akrab. Jadinya nggak taruh kursi di luar, akhirnya langsung masuk aja gitu. Oh, pantesan nggak ada kursi dan mejanya. Iya. Pakai apa nih Kak lantainya? Ini granit ya. Granital ya? Granit ya, 30-60. Ini warnanya juga sama kayak warna batu alam tetangga. Dan ini dindingnya ada yang tekstur, ada yang polos. Iya, betul. Dari sananya atau? Dari sananya, dari aslinya. Keren nih tetangga. Kalau topi-topinya juga bawaan ya? Iya, topi-topinya masih bawaan. Nah, kalau jendela, pintu gimana? Oh iya, jendela sama pintunya udah dirubah. Akhirnya pas renovasi, karena di sini kan lumayan panas ya, kayunya suka rusak di bawah. Akhirnya diganti pakai Aluminium ya? Iya, aluminium. Oke. Untuk bagian depannya itu ya udah dijelasin tadi, nggak boleh banyak diubah. Berarti ubahnya di dalam nih? Iya. Oke, kita lihat ke dalam ya. Permisi Kak Devina. Silakan. Wow, begitu masuk langsung ngeplong nih open Iya. space. Tapi nanti lihat aja, nanti ya lihatnya di sebelah sana nanti. Di yang ini dulu nih, ini area apa nih Kak? Area ini sebenarnya bisa dibilang kayak foyer ala-ala gitu kali ya. Gitu. Oh, oke. Area foyer, tempat sepatu, tempat kunci, Iya. pasang dan copot sepatu. Iya. Oke, sebelah kanan? Kalau ini lemari gudang aja sebenarnya. Jadi pas renov rumah, emang rumah aslinya itu emang nggak ada gudang. Pas renov pun nggak kepikiran bikin gudang. Ternyata gudang sangat dibutuhkan. Akhirnya kita beli lemari ini buat simpen-simpen perabotan dan barang-barang lah. Benar-benar. Apalagi kalau misalnya kerja dari rumah ya.
Iya. Kayak gudang perlu deh. Iya, buat simpen-simpen sapu, pengki yang tidak layak tayang di sini. Oke, di sini pencahayaan dari atas tuh ada Iya. kaca mati dan dari sampingnya nih kanan kiri. Ini nuansa putih bawaan atau memang pemilihannya begini? Emang maunya rumahnya putih. Soalnya kebetulan emang dari developernya ini ceilingnya emang udah tinggi sih. Iya sih, Sekitar 3,2-an ya, 3,2 3,4 meter gitu. Nah, kebetulan emang aku suka rumah yang kesannya luas, terang, tinggi. Jadi untuk memaksimalkan feel itu dibikin full putih aja semuanya kayak gitu. Oke. Dan manfaatin banyak jendela-jendela supaya dapat sinar matahari langsung sih. Mantap, mantap, mantap. Total ada berapa kamar, Kak? Ada 2 kamar aja. Ada 2 kamar? Iya. Oke, boleh kita lihat? Boleh. Ini juga masih bawaan dari developer aja. Ukurannya sekitar 3,5 kali 3. Karena kita emang suka terang-terang, di setiap ruangan manapun pasti ada jendelanya. Pasti iya. dapat sinar matahari. Renovan atau bawaan, Kak? Ini bawaan. Bawaan, dua-duanya nih? Iya, bawaan. Soalnya ada yang ini bentuknya yang tinggi Iya. begini kaca mati, sebelahnya tuh bisa dibuka. Iya, betul. Tapi untuk privacy ya ditutup seperti Iya. itu. Oke. Jadi walaupun ya sederhana, cuman 3 kali 3,5, nggak banyak barang, cuman kasur sama lemari, tapi kesannya luas karena masih dapat jendela matahari. Menarik ya. Ini kamar masih bawaan, luas 3 kali 3,5. Oke. Sekarang kita lihat lagi, Kak, ke area lainnya, Kak. Untuk lantai masih bawaan atau gimana nih? Asli masih bawaan developer juga. Jadi ini seperti yang tadi di depan saya bilang ya, renovasinya simple nih. Nanti kita lihat area renovasinya. Tapi di sini berarti 2 kamar ya? Iya, 2 Terdiri kamar. dari 2 kamar. Layoutnya juga masih bawaan nih? Iya, layoutnya masih bawaan. Berarti kamar 1, tengahnya kamar mandi? Iya, betul. Kita lihat yuk. Silakan, Kak. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya juga nggak besar, nggak nyampe 2 meter. Cuman 1,8 kali 1,5 kalau nggak salah. Oke. Yang unik pintunya. Pintunya kayak pintu lavatory pesawat, pakai Iya, pintu lipat. Karena dulunya pakai pintu normal, kalau dibuka ke dalam, dia mentok sama klosetnya. Ada airnya Ini custom. solusi dari suami yang menemukan, karena pakai pintu lipat. Habis keluar kota gitu pulang-pulang, pintunya diginiin aja. Ya nggak masalah loh. Ya ini kamar mandinya tetangga masih Iya. bawaan, kecuali mungkin keramiknya, Kak? Iya, keramiknya Nah, full, coba nih. udah full. Layoutnya juga udah diganti sih. Layoutnya udah diubah, keramik-keramik udah diubah, tambahan partisi kaca gitu ya. Iya. Sanitary juga udah diganti ya. Iya, dan di kamar mandi pun tetap dapat sinar matahari. Jadi benar semua ruangannya kita mau ada sinar matahari. Oh iya. Oh mantap nih tetangga. Jadi kalau lagi cerah nih, Iya. sinarnya bisa sini ya. Jadi lebih cepat kering juga, nggak lembab gitu. Oke, kamar mandinya kompak, dia dibagi 2, area basah, area kering. Area basah di shower, area kering kloset. Dan area cuci tangannya ada di luar ternyata, ada Iya. di sini. Wastafel nih tetangga. Ini juga masih layout bawaan dari developer. Oh, oke. Tapi kalau lemarinya tambahan kan? Iya, betul. Ini ya? Itu kayaknya bikin ya. Lucu juga ya, segar sini. Iya, biar temboknya nggak basah nyiprat. Oh, oke. Oke, sebelahnya nih ada pintu Iya. kemana nih, Kak? Sebelahnya ini ke ruangan kerja. Ini juga layoutan masih bawa dari developer. Sebenarnya aslinya ini untuk ruangan anak ya. Cuman karena saat ini masih berdua sama suami, jadinya kita pakai buat ruangan kerja. Karena kebetulan sama suami dua-duanya full WFH. Oke, pantesan ruangan kerjanya proper nih, Kak. Jadi Supaya siapa yang semangat. Supaya semangat. Yang di sini siapa nih? Yang ini suami, Oh, ini di sini saya. kakak. Terus ini kebetulan suami juga suka kerajinan tangan, dia bikin kulit. Jadi ini peralatan-peralatan dia untuk bikin kulit. Dia bikin dompet gitu-gitu dari kulit. Oke, menarik. Kalau ini luas berapa, Kak? Ini sama kayaknya sama sebelah sekitar 3 kali 3 lah, lebih kecil sedikit. Oh, oke, beda dikit ya. Lantainya juga masih standar ya? Masih standar. 40 kali 40 tetangga, Iya. keramik. Ini pun juga masih dari bawaan developer. Oh. Semua ruangan harus ada jendelanya, cuman Iya. tadinya di belakang itu full rumput sebelum renovasi. Gitu. Cuman kita tetap keep jendelanya gitu. Oke, jadi dia dapat bukaan ke bagian belakang rumah nih. Oke, sampai sini masih nuansanya putih terus ya tetangga. Dan ini kita belum spill area yang renovannya. Iya. Kita spill, Kak. Boleh. Nah, ini dia udah mulai kelihatan nih. Iya. Ini area apa, Kak? Ini ruang tamunya dan ini udah mulai ke belakang, udah mulai area yang direnovasi. Jadi kalau aslinya dari developer tuh batasnya cuma sampai sini aja nih. Oke. Jadinya tadi di sini tembok dan di belakangnya langsung rumput. Oh. Jadi pas renovasi perluasan mulai dari sini ke belakang. Jadi tadi juga dapurnya tuh di luar.
Dapurnya dulu. Oh iya. Iya, jadi Yang sekarang bawaan. udah di full tutup bangunan. Menarik ya tetangga, tapi ini lumayan juga renovnya. Hampir nggak kelihatan nih Kak, kayak bawaannya aja ya. Akhirnya yang sekarang fungsikan jadi area Ruang living. tamu ya, living room. Living room. Oke. Ini lebar berapa? Ingat nggak Kak? Lebar 3,5 kali sampai 4 lah. Iya, nggak sampai 4 ya. Oke, di sini masih putih semua suasananya. Kenapa Kak cenderung milih warna-warna putih di tiap area? Karena supaya kesannya seamless sih. Supaya kesannya panjang dan lebar dan tinggi semaksimal mungkin. Supaya kayak nggak ada garis-garis batas gitu. Lebih suka yang kayak gitu. Supaya kayak semua kesannya ruangannya menyatu. Kalau furniture custom atau beli jadi Kak? Nggak semua rumah di sini nggak ada yang custom furniture. Jadi belinya pelan-pelan pas lagi mampir ke mall-mall, ke toko-toko furniture gitu. Baru beli satu persatu. Berarti loose furniture semua nih ya? Iya. Dan ini ada karpet di tengahnya, ini jadi pembatas area gitu ya secara visual kalau ini adalah area Iya, buat living. jadi kayak focal point rumah juga lah ya. Supaya kesannya juga lebih hangat gitu. Kita lanjut. Boleh. Ini dari ruang tamu langsung nyambung ke area makan sama dapur. Dapurnya juga masih dapur cor, jadi belum kitchen set, nggak ada furniture yang custom. Tetap aku keep si dapur cornya ini. Jadi ini pakai granit. Iya. Sama ini juga dibeli terpisah. Kebetulan pas muat di kolong dapur cornya. Sama ini untuk penutupnya bikin sebagai kayak kain gorden gitu lah ya, kita custom. Kain apa nih namanya Kak? Apa ya, kayak kain gorden biasa aja sih. Oh, bukan belacu bukan ya? Bukan. Jadi dia emang agak tebal gitu, bisa nutup nggak tembus pandang gitu. Karena fungsi aslinya sebenarnya buat gorden. Berarti ini bisa ngepas apa udah ngukur sebelumnya? Ini agak diukur karena kebetulan saya sama suami tinggi, jadinya ada hitung-hitung lah gimana supaya tingginya tuh lebih pas gitu sama tinggi kita supaya nggak pegel gitu pas masak. Benar. Biasanya ukuran standar meja dapur kayak gini untuk orang Indo sekitar 80 cm ya. Tapi itu bisa ada perhitungannya lagi sesuai dengan tinggi badan. Kalau ini berapa? Kayaknya 87-an deh. 87. Segitu. Ownernya tinggi jadi disesuaikan aja ya tetangga. Iya. Ini semua furniture beli jadi? Iya, beli jadi semuanya beli ya? jadi. Oke. Sama area renovnya ini sih yang bikin di atas ini. Oke, ini termasuk yang direnov. Iya. Kenapa dibikin void gini Kak? Sebenarnya ini kan rumah badan. Rumah badan itu kan biasa pelit jendela kan, kita nggak dapet jendela. Sementara aku tuh suka vibes rumah tuh yang terang, yang airy gitu, banyak dapet sinar matahari. Iya. Akhirnya pas renov di belakang minta sama bapak tukangnya harus ada ini supaya terang dan jadi ada cahaya dari belakang, dari depan gitu. Lumayan tinggi nih ke atasnya. Iya, sekitar 6 meteran. Sampai ke atap langsung dan di atasnya ada atap transparan gitu ya, jadi bisa masukin cahaya ke bagian sini. Untuk dapurnya dia model linear, jadi ada wastafel, kompor, dan preparation table-nya di ujung sana. Simple banget Kak dapurnya. Iya, minimalis aja. Konsepnya memang minimalis pokoknya. Saya malah seneng ya ngeliatnya. Ternyata sesimpel ini bisa gitu. Iya. Saya kan bayangin, dapur itu kayak penuh. Ternyata Ternyata udah cukup banget kok. Udah cukup banget ya. Oke, setelah masih di dapur, di sini ada meja makan. Iya, Set apa? langsung area makan. Oke. Area makannya di atas ada lampu untuk jadi kayak focal point juga sih. Jadi kalau misalnya dari depan ngelihat ke dalam tuh kayak area meja makan ini yang langsung kayak kelihatan gitu karena ada lampunya. Karena kan area makan ini tuh yang paling sering kita tempati lah gitu ya. Kalau kayak sama teman-teman ngumpul, kalau nggak di ruang tamu ya di meja makan gitu. Kalau mau makan sambil kerja gitu. Ya bisa juga. Enggak ada yang ngarang saya. Kagak enak ya. Nah kalau di sini apa nih Kak ini? Ini peralatan-peralatan suami karena suami kebetulan suka kopi. Oke, ada di sini semua ya. Iya, sama tanaman-tanamannya. Tanamannya kebetulan ini suami yang mengurus, dia lebih ahli. Telaten Lebih juga. ahli mengurusi tanaman dibanding saya. Mantap ya tetangga. Di sini full putih tetangga. Dan kalau tadi udah diceritain sama Kak Devina kalau ini adalah area terbuka dulunya, berarti di sebelahnya itu masih ada area lagi. Betul. Area apa nih Kak? Ya, kalau ini aku sebutnya halaman indoor sebenarnya. Jadi kalau yang ke rumah aku pada ngira ini tuh outdoor. Dikirain outdoor gitu. Padahal di atasnya tuh udah ditutup kanopi juga. Dan kanopinya juga ada yang transparan gitu ya, supaya dapat sinar matahari juga. Apa tadi halaman indoor? Iya, halaman indoor. Tadinya ini rumput,
Iya. Pas renovasi pertama masih kebuka, jadi buat kayak ruangan jemur gitu. Oke. Akhirnya pas renovasi kedua kita putusin untuk ditutup aja, bikin ruangan jemur di atas supaya ini lebih bisa kepake lah ya lahannya gitu. Oke, berarti ini sekarang jadi halaman indoor dan ini dipisah sama partisi. Sama pintu Aluminium, lipat, pintu lipat aluminium. Agak nggak kalau nggak diperhatiin nih tetangga, karena dia relnya hanya di atas, Iya, relnya di bawahnya ada. nggak ada. Benar. Oke, menarik. Iya. Ini saya tebak hampir sama kayak kamarnya luasnya. Benar sama juga. Untuk dinding diapain nih kak? Ini di full di tekstur kamprot sampai ke atas, terus bikin motif tali air. Jadi kayak ini ya, kalau dibeginin jadi kayak batu alam gitu. Ya benar. Tapi dicat ini kan? Dicat. ya? Terus Cat. ini banyak tanaman-tanaman, tanaman-tanaman di pot lah. Beneran semua nih asli. Asli. Hobi berarti. Untuk tangganya strukturnya dia pakai baja, hollow. Kemudian anak tangganya papan kayu ya? Kayu kamper ya. Kayu kamper ya? Kamper lokal gitu. Iya sih, kayu kamper nih tetangga. Kalau nggak kena panas, nggak kena hujan langsung, bisa awet juga kok. Cukup kayu kamper. Nah, kalau di atas ruangan apa kak? Di atas ruangan jemur. Haruskah kita ke atas? Boleh? Oh, boleh. Boleh? Oke, jadi kalau tadi di bawah nggak kelihatan jemurannya, nah di sini saya mau ngasih lihat bukan jemuran, area jemur. Area jemurnya. Ini area cuci jemur di sini. Iya. Proper juga ini kak. Lumayan, karena nggak mau jemuran kelihatan tetangga kalau jemur di luar. Iya. Tapi kalau jemur di belakang juga malu ya. Akhirnya bikin area yang agak private lah. Jadi naik ke atas, kan tamu juga jarang ya naik-naik ke atas gitu. Jadi nggak kelihatan jemuran-jemurannya. Jadi bikin di sini, ini udah ada area jamur, sekaligus langsung nyucinya juga di sini. Oh iya, cuci di sini, jemur di sini, dan ini udah ditutup juga atasnya. Betul. Jadi kalau hujan nggak usah Iya benar. rescue. Detoran, filter, sama ini buat gudang kotor lah. Oke, tempat perkakas kalau Iya. bekas renov tuh ya. Jadi ini bagian dari renovasi juga? Iya, bagian renovasi juga. Tadinya cuma apa? Tadinya atap ya? dak aja. Dak aja? Dak biasa aja. Dak toren? Iya, dak toren. Tebakan saya, iya. Ini renovasi yang Renovan ya? Oke. Sekarang saya mau nanya beberapa hal lagi nih Mbak yang soal renovasi nih. Boleh. Siapa tahu tetangga online yang rumahnya juga pengen renovasi simple, mau dapat inspirasinya, ikutin terus videonya ya. Yuk. Oke, tetangga online, makasih masih nonton sampai ujung tayangan ini. Dan sekarang kita mau tanya-tanya lagi sama Mbak Devina dan Mas Aldo. Welcome Mas Aldo. Pertanyaan pertama nih. Tadi saya sempat dapat cerita kalau dulu rumah masa kecilnya itu ada di Jakarta. Betul. Nah, kenapa akhirnya memutuskan beli rumah di luar Jakarta? Iya, jadi awalnya dulu kita tinggal di Jakarta semuanya. Saya tinggal di Jakarta Timur. Pas udah menikah tinggal di Jakarta Utara di Kelapa Gading. Oke. Nah terus sekitar tahun 2020-an ya, pas COVID itu keluarga kebetulan pindah. Jadi mama saya jual rumahnya yang di Jakarta Timur pindah ke Tangerang. Oke. Jadinya sama suami mau cari rumah yang di daerah Tangerang juga. Kebetulan juga kita berdua itu pasangan WFH, jadi nggak ngantor. Jadi kita lebih punya privilege bisa nyari rumah yang nggak di Jakarta gitu. Jadi kita menyisir daerah Tangerang. Budgetnya cukup minimalis sebenarnya, nggak terlalu besar. Akhirnya pas nyisir daerah Tangerang, pertama di Gading Serpong dulu, BSD gitu. Akhirnya mulai cari yang lingkarnya lebih luar lagi ke Karawaci gitu. Akhirnya nemu kawasan ini di Cikupa. Dan kita suka sih kayak kawasannya masih asri gitu ya, masih hijau. Terus kebetulan saya sama suami kan karena WFH jadi banyak di rumah, lebih suka yang lingkungannya asri yang nggak terlalu sibuk dengan mobil-mobil dan ruko-ruko gitu. Jadi ngerasa cocok tinggal di sini. Akhirnya pilih di sini. Gitu. Lingkungannya juga tenang ya? Iya, lingkungannya tenang. Oke, tadi udah diceritain juga tuh soal pindah karena ada orang tua dekat-dekat sini juga ya. Nah, lalu hubungannya sama rumah ini, kira-kira apa nih yang direnovasi yang bikin pengen upgrade nih, apa yang dilakukan? Iya, jadi rumahnya ini kan sebenarnya dibeli di tahun 2021, tapi rumahnya tuh dari developer udah jadi kayaknya dari awal 2000. Jadi sebenarnya kayak klaster jadul. Bentuknya tuh cuman sederhana, rumah kotak aja, atapnya segitiga kayak gitu. Jadi rumahnya rumah jadul yang di badan juga posisinya, jadi aslinya tuh sebenarnya rumahnya gelap.
gitu, full ketutup tembok. Nah pas aku kecil, rumah aku itu rumah mama sebenarnya luas besar, cuman karena di depannya tuh toko, jadi nggak ada jendela, nggak ada pencahayaan sama sekali. Jadi dulu pas kecil bertekad kalau punya rumah, maunya rumahnya yang terang gitu, yang banyak jendela gitu. Akhirnya pas dapet rumah ini, kita berpikir gimana ya caranya rumah yang sebenarnya sederhana ini, rumah kotak dengan atap segitiga ini bisa dapet gitu feel terangnya gitu, bisa dapat banyak cahaya. Jadinya seperti ini, di setiap ruangan pokoknya harus ada jendela, harus dapat sinar matahari, bahkan sampai kamar mandi pun. Oke, itu gagasannya tetangga. Dan sekarang saya mau nanya soal renovasinya nih Mas Aldo. Ini sampai jadi seperti ini, kira-kira udah berapa kali renovasi? Total kita renovasi di rumah tuh 2 kali. Terus kayak banyak belajar sih kita ya, menurut kita tuh kayak wajar lah rumah pertama tuh biasa pengen ini itu tuh banyak keinginan gitu kan. Terus kayak seiring berjalan waktu tuh pas renov belajar juga, oh ternyata segini cukup gitu proses. Terus kayak renov pertama kita juga kayak belajar juga apa ya, istilahnya kayak gak kena tipu apa tukangnya gitu. Dari renovasi pertama belajar cara memilih tukang yang baik. Itu juga kayak ya belajar lah, kayak walaupun udah cari, padahal kita kayak udah lihat hasil kerjanya gitu-gitu, tapi ternyata tetap aja kena juga gitu. Belajar dari pengalaman lah. Apa itu ditinggal kah? Enggak, waktu itu tuh jadi kan kita ada renov struktur dikit ya buat nyambungin bangunan gitu. Ternyata bahan yang buat strukturnya tuh kayak dia pangkas lah, mungkin kualitasnya gitu. Nah kan karena udah ketutup kita nggak bisa lihat gitu. Jadi masalah lah lumayan strukturnya. Taunya dari mana waktu itu ketahuan? Karena waktu itu tuh tembok yang sambungannya sempat kayak kebelah gitu Mas. Ngeri banget. Pas udah itu kita baru sadar, kok kayak pas dibongkar lagi mau renov kedua, besinya cuma kayak gini, nggak ada kayak sambungan kayak di apanya. downgrade banyak banget. Jadi benar-benar baru selesai renov, baru kayak handover ini udah beres. Kalau hujan rembes, tapi masih rembes-rembes. Kita pikir kan kayak ya wajar lah namanya rumah gitu ya, rembes-rembes gitu. Masih bisa ditambal-tambal, tapi seiring berjalannya waktu kok retaknya dari retak rambut sampai retaknya tuh retak besar. Jadi retaknya tuh ngebelah bentuk gawang begini. Jadi kayak wafer tuh kayak patah gitu. Makanya kita juga langsung mutusin, aduh kayaknya udah mulai bahaya nih renov lagi. Kalau hujan jadi air terjun gitu di tengah-tengahnya rumah. Terus kayak wah ini kayaknya udah bukan tipe bocor yang bisa ditambal-tambal lagi gitu. Akhirnya sempat ada manggil tukang datang lihat, emang masalahnya di struktur gitu. Jadi rumahnya kayak misah, yang bangunan baru sama yang bangunan lamanya nggak nyambung gitu. Karena retaknya benar-benar makin lama makin besar hanya dalam jangka waktu setahun ya. Iya, maksudnya ini berarti kayak dibenerin bocor juga nggak ketemu titiknya. Ternyata pas dicek ternyata emang strukturnya. Ya udah sekalian kita rapihin. Terus kayak dapur itu juga belajar. Ternyata mau kayak gitu juga istri lagi masak panas gitu, bisa kayak sampai kebakar gitu. Oh, ternyata nggak butuh seterang itu ya. Dijadiin pengalaman aja sih. Di luar juga outdoor ternyata jarang pakai juga gitu-gitu lah. Akhirnya kita adjust by the time gitu. Oh ternyata perlunya ini. Sama gudang juga sama tuh. Dulu nggak kepikiran bikin gudang. Ternyata perlu, ya udah sekalian renov bikin juga gitu. Jadi dari yang renovasi pertama itu kayak bikin kita belajar sih kayak apa yang kita butuhkan, dan di renovasi kedua ini lebih mendekatkan gitu dengan rumah yang sebaik kita butuhkan gitu. Gitu. Jadi aslinya ini tuh tadi full bukaan pakai solar flat. Wah itu ternyata itu panas sekali. Ya buat tetangga online kalau mau bikin bukaan nggak usah selebar itu. Kayak 50 cm juga udah cukup terang kok sebenarnya. Kita kan tropis ya. Iya bener ya. Kalau referensinya itu ada di Eropa. Nah kadang tidak sesuai seindah yang di foto gitu. Iya, lihatnya kan rumah-rumah bule ya dari Pinterest, wah kayak bagus ya, jendela ternyata panas banget. Tetap mesti disesuaikan dengan iklim kita di Indonesia gitu. Mantap ya. Tapi itu ya sebuah pelajaran ya akhirnya ya. Kalau setelah renovasi pertama akhirnya dilakukan renovasi kedua yang tambah sesuai dengan kebutuhan. Bisa dibilang gitu. Nah kalau soal struktur itu tadi tetangga lucu itu apa? Kalau kalian tembok di rumah itu ada retak, kalau masih retak rambut itu mungkin indikatornya adukan atau cat gitu. Tapi kalau udah terlalu besar struktur, buruan dicek deh karena itu menyangkut apalagi keselamatan. Retaknya nggak jalan gitu. Iya itu bahaya tuh tetangga. Untung ketemu ya. Iya itu juga. Apa ya, baru pas udah gede gitu baru kita nyadar. Jadi benar-benar retaknya tuh dari tembok naik
terus dia naik ke plafonnya. Iya. Jadi sampai akhirnya bentuknya kayak gawang begini. Iya. Terus kan lama-lama wah ini Kan kalau kalau nggak kena direnov. plafon aneh kan sebenarnya kan jauh dari struktur gitu. Berarti ini emang strukturnya geser gitu. Iya, Plafonnya takut ikut roboh kebelah sih. plafonnya. Iya dikit kayak bener-bener lah gitu. Iya, Dia pas bentuk di batas. huruf N gitu. Serem sih. Nah, kemudian ada yang mau di-share nggak nih, Kak? Mas? Di share Tetangga ya online. kalau tetangga online apa ya? Pengalaman atau Iya. apa? Sebenarnya dulu rumah ini pas dibeli sering dibully. Karena dulu kan kita tinggal di Jakarta, pindah ke Cikupa. Kayaknya tuh teman-teman tuh yang merit biasanya tuh pindah tuh masih kayak ke Jakarta juga atau paling masih di Gading Serpong. Kayak pas tahu kayak, "Hah, Devina beli rumah di Cikupa." Tuh kayak langsung dibully gitu. Ya macam-macam lah kayak dibilang katanya rumahnya tempat jin buang anak katanya, kok nggak aduh jual aja rumahnya kayak gitu-gitu. Sampai banyak juga tuh teman-teman yang rumahnya tuh di Cikupa atau di daerah-daerah lain ya gitu yang non mainstream lah gitu. Suka curhat juga ke aku jadinya kayak dia suka nanya, "Kak gimana sih kok kamu bisa bahagia tinggal di Cikupa gitu padahal kayak rumahnya katanya suka dibully gitu-gitu." Mungkin apa yang mau disampaikan buat tetangga online, berbahagialah dengan rumah yang udah kamu pilih. Apapun itu tantangannya, kayak kemarin aku mesti renov 2 kali, tetap dijalanin aja. Aku yakin rumah itu jodoh, udah yang terbaik buat kita. Nggak usah peduli apapun yang orang bilang selama kamu dan keluarga kamu bahagia tinggal di dalamnya, it's all that matters gitu. Mantap. Setuju Kak, karena perjalanan tiap orang beda-beda ya. Betul, betul. Jadi nggak ada guide atau nggak ada kans untuk sama persis tuh. Nggak usah bayangin hal seperti itu. Walaupun referensinya itu kalian jadiin referensi ya, belum tentu jalan hidup seperti itu yang Benar. kejadian. Luar biasa. Terakhir. Mau di-share nggak deh? Atau masih inget nggak nih budget renovasi? Budget renovasi yang pertama sekitar 100 sih. Iya 100 Yang ya. kedua. Sama kanopi depan ya waktu itu. Oh, ya. di sama kanopi. Oke. Kanopi depan, belakang, terus struktur ya sama ngedak ini. Iya. Yang kedua lebih mahal Yang kedua sedikit. lumayan. 120-an ya. Iya, 120. 130. Itu ninggiin dinding belakang. Iya, jadi sebenarnya ini kalau Mas Rizky lihat udah siap 2 lantai lah gitu. Jadi tinggal tambah lantai sebenarnya udah jadi lantai 2 kan. Cuma karena kita nggak butuh, ya udahlah sementara void gini deh. Iya, jadi dulu pas kita renov kan budget kita sebenarnya terbatas banget. Karena rumah ini dibeli, kita baru menikah, lagi COVID pula gitu kan. Terus baru beli rumah pula. Jadi pas mau renovasi juga renovasinya yang yang secukupnya aja lah. Yang penting kita bisa nyaman tinggal di dalamnya. Tapi ternyata harus melewati drama renovasi gagal itu kan. Cuman ya tetap dijalanin aja. Luar biasa. Kalau nggak ada gagal yang pertama, nggak jadi rumah ini. Oh, iya. Bijak juga nih Mbak Dewi. Nggak jadi diliput Mas Rizky. Kalau tetangga online mau nanya-nanya, bisa tanya kemana nih? Mungkin mampir ke Instagram aku kali ya. Boleh mampir ke Instagram aku di @devina_samantha. Aku suka cerita-cerita tentang rumah ini beserta isinya. Nanti tetangga online boleh bertamu online ke sana juga. Oke, apalagi yang rumahnya di Cikupa mungkin bisa Nah, iya, boleh. bisa share gimana, bisa sharing soal supaya nggak dibully. Ya, cukup apa nggak sekatro itu kok. Iya, udah modern, tetangga langsung exit tol langsung ketemu. Makasih banyak nih. Makasih. Mas Aldo ya, udah Thank bolehin you. kita home tour dan mau sharing soal perjalanan rumahnya nih. Mudah-mudahan makasih tetangga banyak. online juga dapat manfaat ya dari tayangan kita kali ini. Oke, kalau gitu Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Dah. Nap beridan intang habel bis ngayain hamburek nya mau matik ngarak sedana di fedak ngamas nalan kaduna sudah benar nambing angat ay